Halo guys, kembali bersama saya Mr. Jimmy. Kali ini saya akan membuat video baru dengan tema mengatasi rasa trauma atau rasa takut ketika mau masuk ke dalam air. Oke, sebelum lihat video selanjutnya, jangan lupa like, subscribe, dan jangan lupa bagikan ya guys. Terima kasih kalau sudah like, subscribe, dan bagikan. Oke. Sering saya temui pertanyaan, kenapa anak itu trauma atau takut ketika melihat air atau kolam. Bahkan ada yang saat mau masuk ke dalam kolam itu takut. Nah, saya akan menjelaskan dengan bahasa yang sederhana supaya mudah dimengerti. Anak takut kolam itu ada penyebabnya yang berbeda-beda. Ada yang mungkin pernah tidak trauma atau tidak takut dengan kolam, sudah pernah masuk ke kolam, tapi karena didorong temannya, akhirnya timbul rasa takut atau rasa trauma. Ada yang pernah mungkin di pinggir kolam, tapi didorong temannya, akhirnya timbul rasa takut atau rasa trauma. Ada yang mungkin pernah main air, sudah masuk ke kolam, tapi keminum air atau kesedot air dari hidungnya, akhirnya jadi rasa takut atau trauma. Nah, untuk rasa takut dan trauma itu ada latar belakang yang berbeda-beda. Video ini saya akan menjelaskan supaya menjawab pertanyaan orang-orang. Oke, yang pertama, untuk mengatasi rasa takut dan trauma itu ketika mau masuk ke dalam air, yang pertama ajak anak itu dulu masuk di pinggir kolam. Contoh seperti ini. Nah, waktu anak itu masuk ke dalam kolam yang dangkal, kalau ini sih agak dalam sih. Waktu anak itu masuk ke dalam, terus pastikan anak itu ternyata nggak apa-apa, tapi dalam pengontrolan seorang pelatih atau tetap dibantu anak itu. Sesudah anak itu masuk ke dalam air, pelatihnya katakan ke anak itu, coba percikan air ke mukanya. Contoh, lihat saya ya, contoh seperti ini. Nah, percikan mukanya ke air itu, di saat percikan air ke mukanya, itu dipastikan anaknya itu tahan napas. Berulang kali, kalau anaknya sudah terbiasa, anaknya disuruh untuk celupin mukanya ke air. Contoh seperti ini. Nah, biasanya kalau anak yang takut dengan air atau trauma, di saat mau celupin mukanya ke air itu, rasa takut dan rasa trauma itu masih ada. Jadi pasti nggak sampai 1 detik atau 2 detik kepalanya dikeluarkan. Pasti gini. Pasti seperti itu. Nah, kalau melihat anak yang seperti itu, tetap didekati dan minta anak itu untuk lakukan sekali lagi atau lakukan terus menerus. Di saat anak itu bisa lakukan celupin, merasa terbiasa. Ya sudah, anak itu sudah terbiasa, sudah bisa celupin mukanya ke air, pelatihnya minta ke anak tersebut untuk lakukan tahap berikut, yaitu celupin kepalanya ke dalam air. Contoh seperti ini. Di saat anak itu disuruh untuk celupin kepala ke dalam air, dipastikan anak itu harus bisa menahan napas di dalam air. Lihat contohnya. Nah, contohnya seperti itu. Ketika anak itu celupin kepalanya ke air, namanya anak takut atau trauma, pasti kepalanya langsung dikeluarkan. Nah, di saat kepalanya langsung dikeluarkan, pelatihnya ngomong, loh, rambutnya kok belum basah? Itu berarti kepalanya belum dicelupin dengan benar. Ayo nak, diulangi lagi atau dicoba lagi. Sudah itu anak itu akan coba lagi, celupin lagi kepalanya ke dalam air. Anak itu coba lagi terus menerus minimal 5 kali.
dia coba celupin kepalanya ke dalam air. Kalau misalkan udah bisa lebih dari 5 kali, dipastikan bahwa rasa takutnya itu udah mulai hilang dan rasa percaya dirinya itu udah timbul kembali. Sesudah itu baru anak tersebut disuruh untuk celupin kepala dan tahan napas di dalam air. Contoh seperti ini, celupin kepala, tahan napas di dalam air ya. Dipastikan sebelum celupin kepala harus sudah bisa tahan napas atau tidak boleh bernapas. Contoh sederhana seperti itu, kalau anak celupin kepala ke air, biasanya masih ada rasa trauma atau takut, itu pasti langsung keluar kepalanya. Tapi disuruh anak tersebut lakukan itu berulang kali, lama kelamaan rasa traumanya atau rasa takutnya dijamin pasti hilang. Oke, jika video ini bermanfaat atau kurang jelas bahasanya, jangan lupa komen. Saya siap menerima komentar apapun untuk memperbaiki video selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Oke guys.